Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah secara online di online service Grace Community Center. Tidak terasa kurang lebih sudah 7 bulan kalau saya tidak salah ya. 7 bulan kita beribadah online dan saya ingat pertama kali kita ibadah online atau pertama kali pandemi ini terjadi di Indonesia. Banyak dari kita yang panik, banyak dari kita yang ketakutan. Tapi saat ini kondisi sudah mulai membaik. Bahkan kita juga sudah melakukan ibadah secara onsite mulai dari minggu lalu. Dan saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Sampai dengan saat ini kita bisa beradaptasi, kita bisa melewati semuanya musim yang berat. Walaupun pandeminya belum selesai, tapi saya percaya bersama Tuhan kita bisa melewati pandemi ini. Amin. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Saya percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau memuji, menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang menyertai kami, Kau yang memberkati kami. Kami rindu Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami melakukan ibadah kami, Engkau nyata Tuhan. Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Engkau Allah yang melawat, menjamah setiap kami Bapa. Kami siap merasakan hadirat-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah hidupku semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan senap hati katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Kami bersyukur Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu, sebab tak terbatas kasih-Mu. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, buat pemeliharaan-Mu Yesus, buat penyertaan-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia dan mengucap syukur buat kebaikan-Nya. Sebab begitu besar kasih-Mu Tuhan. Glory, glory, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu Tuhan kami berlindung. Sebab Kau gunung batu kami, kota benteng perlindunganku. Kau Allah Immanuel, selalu menyertai kami. Kami bersyukur. Glory. Merangkat suaramu, sembah Dia dengan senap hatimu. Berikan pujian yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Glory. Kami memuji-Mu Tuhan.
Hosana bagi Sang Raja. Hosana, 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 bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi dengan senap hati katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu termulia. Yes Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Janjinya ya dan amin. Seperti yang saya bilang tadi di awal ibadah kita, semuanya kayaknya terlihat begitu sulit di depan kita saat pertama kali kita menghadapi pandemi ini. Tapi setelah menjalani kurang lebih 7 bulan, saya bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya, dan janji Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Mungkin tidak semulus yang dibayangkan. Mungkin kita semua punya rencana yang baik menurut kita untuk tahun ini, tapi semuanya mungkin bisa buyar karena adanya situasi ini. Tapi yang saya percaya bagaimana janji Tuhan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita nyanyikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan,
kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mau berserah Tuhan Yesus dalam kekuatan-Mu Tuhan, sebab kami percaya janji-Mu atas kami Tuhan selalu baik Tuhan Yesus bagi kehidupan kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, pakai mulut lidahnya untuk memberkati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehat, salam semangat dan sukacita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau belajar bicara bersama-sama tentang petualangan iman, the adventure of faith. Ya, bagi kita orang percaya, gaya hidup kita adalah gaya hidup
di dalam iman. Baik di pekerjaan, baik di keluarga, baik di usaha, baik di pergaulan, bahkan dalam pelayanan, semuanya itu kita lakukan di dalam apa? Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam hidup kita menghadapi banyak keputusan-keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang krusial. Kita juga memutuskannya di dalam iman. Ya. Nah, tapi kita juga sadar walaupun kita hidup di dalam iman, bukan berarti semuanya menjadi lebih mudah. Ada tantangan, ada hambatan, ada halangan yang ada di depan perjalanan kita. Tetapi kita tetap antusias, kita tetap semangat, kita tetap sukacita untuk melawan keraguan dan ketakutan supaya kita bisa terus maju dan berjalan di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, mengikuti panggilan Tuhan yang mulia dalam hidup kita mempelajari ini. Ada contoh yang bagus yaitu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka udah ratusan tahun hidup sebagai budak. Kakek nenek moyang mereka semua budak. Mereka terbiasa menjadi budak. Mereka udah mapan. Jiwa mereka sudah terbentuk sebagai apa? Sebagai budak. Tetapi apa yang mendorong mereka meninggalkan kemapanan kebiasaan dan memulai satu petualangan yang baru? Apakah mereka mau keluar dari Mesir karena mereka sudah tidak betah jadi budak? Udah bosen jadi budak? Ataukah mereka mau keluar dari Mesir karena mereka sedang mengimpikan sebuah kehidupan yang nyaman, yang nikmat, yang happy, begitu? Apa yang mendorong mereka untuk keluar dari Mesir? Nah, ternyata kalau saya pelajari apa yang mendorong mereka, yaitu apa yang tertulis di dalam Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku. Let my people go. Ada satu buku yang sangat terkenal. Nah, jadi Tuhan pengen membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan supaya mereka hidupnya lebih mudah. Bukan supaya mereka hidupnya lebih nyaman, lebih bebas, dan sebagainya. Bukan. Mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka punya alasan yang jelas yang kita sering sebut itu sebagai visi. Nah, visi mereka keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, kita juga demikian kan? Kita bergereja bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Tetapi Tuhan memberikan visi secara khusus kepada gereja kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Ayo harus hafal. Yaitu supaya kita menjadi gereja yang sehat, bertumbuh dan berpengaruh. Menjadi gereja yang sehat. Gaya hidup kita sehat. Tubuh jiwa roh kita sehat. Pengajaran kita sehat, organisasi kita sehat, jadi kita sehat. Yang pertama, visi kita harus menjadi gereja yang sehat. Nah, setelah sehat, yang kedua apa? Bertumbuh. Nah, konsekuensi logis yang ada dari gereja yang sehat, harusnya gereja kita apa? Bertumbuh. Bertumbuh secara jumlah,
bertumbuh secara kapasitas, bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, nah, bertumbuh. Oke? Tapi kita tidak mau menjadi gereja yang hanya orientasi di dalam saja, sehat dan bertumbuh. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya di dalam. Karena itu kita ada satu lagi, yaitu apa? Menjadi gereja yang berpengaruh. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Garam dan terang itu berguna bagi banyak orang untuk keluar. Menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, dan berpengaruh. Bangsa Israel keluar dari Mesir karena mereka punya visi yang jelas, satu alasan yang jelas dari Tuhan, yaitu supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Bukan supaya mereka lebih bebas, bukan supaya hidup mereka lebih punya banyak pilihan, bukan supaya mereka bisa santai-santai lebih banyak, bukan. Supaya mereka apa? Beribadah kepada Tuhan. Nah, uniknya kalau Tuhan memanggil, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Yang unik dari perjalanan bangsa Israel, sebelum mereka berangkat, Tuhan menyuruh mereka, bangsa Israel ini, untuk minta kepada orang-orang Mesir emas, perak, dan kain-kain. Unik enggak, saudara? Mereka ini budak, minta kepada orang-orang Mesir. Tapi karena Tuhan yang menyuruh dan Tuhan bekerja, apa yang terjadi? Di dalam Keluaran 12 ayat 35-36, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Nah, kira-kira boleh enggak ya? Enak aja, sudah mau pergi, sudah mau berhenti kerja, malah minta ini itu. Tetapi Tuhan bekerja dan dikatakan ayat 36, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Nah, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, sehingga orang-orang Israel mendapatkan apa yang mereka minta, yaitu apa tadi? Emas, perak, dan kain-kain. Pertanyaannya, saya mikir nih ya, yaitu ketika mereka ada di padang gurun, untuk apa itu emas? Untuk apa itu perak? Untuk apa itu kain-kain? Karena Tuhan membuat sampai sendal mereka, sepatu mereka tidak rusak selama di padang gurun. Tuhan bikin mujizat juga. Nah, terus untuk apa? Masa emas, perak untuk mejeng di padang gurun, kalungnya gede-gede, lehernya ngegelayot, begitu. Untuk apa? Di padang gurun orang nggak pakai yang begituan, bukan? Tuhan menyiapkan itu jauh-jauh hari. Karena nanti di padang gurun, mereka akan membuat kemah. Mereka akan membuat tabernakel. Mereka akan membuat tenda untuk ibadah. Dan dalam peralatannya itu dibutuhkan emas, perak, dan kain-kain. Di sana tidak ada penjual emas. Di sana tidak ada penjual kain-kain. Tetapi sejak semula Tuhan sudah menyiapkan supaya tujuan Allah memanggil bangsa Israel untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan sediakan. Oleh siapa? Mereka sendiri dipakai oleh Tuhan. Saya percaya, kita pasti percaya. Gereja kita ada karena panggilan Tuhan. Amin. Karena gereja ini dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan memberkati kita semuanya. Supaya melalui kebersamaan kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa membangun bersama-sama pekerjaan Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita semua. Amin. Lewat kita semua.
Karena itu kita setia di dalam persepuluhan, di dalam persembahan umum, persembahan khusus dan sebagainya. Karena kita melihat panggilan Tuhan itu dan kita terikat bersama-sama dalam keluarga Allah. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau menggenapi panggilan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menjadikan sekalian bangsa muridku. Amin. Jadi Tuhan menyediakan visi bagi bangsa Israel, tapi juga dia menyediakan yang dibutuhkan untuk menggenapi visi tersebut. Demikian juga kita. Tuhan memanggil kita sebagai gereja Tuhan dengan visi yang jelas, menjadi gereja yang sehat, bertumbuh dan berpengaruh. Dan Tuhan apa? Menyediakan melalui kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita bersama-sama menjadi alat Tuhan untuk memenuhi apa yang Tuhan ingin kita lakukan bersama untuk menggenapi panggilan Tuhan bagi kita semuanya. Nah, saya katakan tadi untuk menggenapi visi seringkali ada banyak tantangan. Bangsa Israel juga demikian. Ketika mereka sudah selesai mendapatkan harta benda emas, perak, dan kain-kain dari bangsa Mesir, mereka kemudian berjalan berbondong-bondong dan Tuhan bimbing mereka sampailah ke tepi pantai. Apa yang terjadi ketika mereka sampai di tepi pantai? Orang-orang Mesir dipimpin oleh Firaun sendiri, mereka mengejar dengan kereta, dengan pasukan yang besar, mengejar bangsa Israel. Nah, Tuhan berkata, bangsa Mesir pasti berpikir, bangsa Israel sedang tersesat. Sehingga tidak ada arah untuk lari lagi ke depan laut, ke belakang tentara Mesir yang berbondong-bondong datang. Nah, respon bangsa Israel yang sudah melihat 10 tulah yang ajaib terjadi di Mesir, yang melihat bagaimana Tuhan membuat hati bangsa Mesir bermurah hati, bagaimana bangsa Israel yang telah mengalami banyak pernyataan-pernyataan mujizat Tuhan. Keluaran 14 ayat 11 katakan demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah Bapak Ibu, ternyata banyaknya mujizat yang terjadi di Mesir masih belum mampu mengubah cara berpikir dan mentalitas orang-orang Israel yang sudah lama menjadi budak. Let's go back. Mari kita kembali. Kita lebih baik di Mesir daripada mati di sini. Baru saja mereka melihat beruntun mujizat Tuhan. Tetapi ketika menghadapi masalah, mereka tidak mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, tetapi apa? Kepada yang di belakang. Kepada kemapanan masa lalu. Karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita. Dalam mengerjakan visi ini, bisa saja ada banyak tantangan bagi kita. Ya contohnya pandemi ini. Kita semua terpengaruh dengan pandemi. Betul? Semua kita. Baik pekerjaan kita, usaha kita, bahkan mungkin secara psikologis kita juga banyak terpengaruh. Tetapi panggilan Tuhan terlalu mulia bagi kita untuk menyerah. Amin. Panggilan Tuhan terlalu besar, terlalu mulia bagi kita. Karena itu kita akan tetap berdiri bagi panggilan Tuhan itu. Sehingga Musa, ayat selanjutnya dalam Keluaran 14 ayat 13 katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Apa? Berdirilah tetap,
Let's stand still. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Let's stand still. Berdirilah tetap. Demikian juga dengan kita. Halangan bisa saja terjadi. Pekerjaan kita sedikit terganggu. Penghasilan kita ada penurunan mungkin demikian dan seterusnya. Tetapi kita tetap berdiri teguh oleh anugerah Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menopang kita. Karena Tuhan akan membuat setiap kaki yang goyah akan dikuatkan kembali oleh Tuhan. Kata Ibrani. Ya, kita berdiri. Untuk apa? Kita melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Kita juga demikian. Masa pandemi susah. Oke. Semua orang mengalami demikian. Tetapi kita beda karena kita punya Tuhan. Punya Allah penolong kita dan sumber pengharapan kita. Mari kita lihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Berdirilah. Berdirilah di dalam Tuhan. Tapi kita bukan hanya berdiri. Ayat selanjutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 15. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel apa? Supaya mereka berangkat. Let's go forward. Berangkat. Maju terus. Di depan ada laut. Tapi Tuhan yang berkata, berangkat. Tuhan yang telah membuat 10 tulah. Tuhan yang telah membuat bangsa Israel, bangsa Mesir bermurah hati. Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Amin. Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Jadi gereja ini akan terus maju. Kita akan bersama-sama terus maju. Amin. Panggilan Tuhan bagi kita menjangkau banyak jiwa supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Kita memuridkan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat, yang dewasa, yang semakin serupa dengan Kristus, mengerti tujuan hidupnya, mengerti panggilan hidupnya dari Tuhan, dan akhirnya menggenapkan seluruh rencana Tuhan. Terus maju. Terus maju. Ya, keadaan tidak menghentikan kita untuk terus maju di dalam iman. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dalam seluruh perjalanan iman kita. Dalam seluruh petualangan iman kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Karena itu kita mau berpetualang di dalam iman kepada Tuhan. Kita tidak mencari aman. Hidup kita tidak mencari aman menurut hitungan kita sendiri. Kita tidak mencari rasa aman menurut analisa kita sendiri. Karena kalau kita mencari aman menurut analisa kita sendiri, justru kita nanti terus akan dibebani rasa tidak aman. Tetapi kalau iman yang menguasai hati kita, keadaan bisa berubah, tetapi iman kita memberikan rasa aman di dalam hati kita. Iman kita yang mengingatkan kita terus bahwa Allah terus bekerja dalam hidup kita. Dia bekerja untuk apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Keluaran 14 ayat 18 dikatakan demikian. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kata Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Tuhan membuat cara yang demikian, membuat jalan yang demikian, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang Mesir, kepada keretanya, dan orangnya yang berkuda.
Kita percaya ketika Tuhan memanggil kita gerejanya untuk memenuhi panggilannya, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui kita. Menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya dari situ mereka berbalik dari jalannya yang jahat, mereka berbalik dari dosa menuju kepada anugerah, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang kita percaya. Amin. Ya, pertama, kenapa Tuhan demikian? Kita percaya Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaannya di hadapan Firaun, keretanya, dan tentaranya. Yang kedua, Tuhan terus bekerja untuk menyatakan perlindungannya. Supaya perlindungan Allah dinyatakan bagi orang Mesir. Ayat 19-20, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di mana? Di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Nah, bangsa Israel cuma jalan kaki. Bangsa Mesir pakai kuda yang besar-besar dengan kereta yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan perlindungannya. Yaitu apa? Geser malaikatnya rokade pendek. Geser dia ke belakang. Tiang awan juga bergeser ke belakang. Sehingga orang Mesir tidak lagi bisa melihat, orang-orang Israel. Sehingga orang Israel bisa meneruskan perjalanannya menyeberangi Laut Merah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kekuasaannya, kekuatannya dan perlindungannya bagi kita. Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita. Kita berjalan dalam iman, Tuhan pelindung kita. Kita tidak akan takut. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Kuasa Allah dinyatakan. Dia bekerja supaya kuasa Allah dinyatakan. Ayat 21-22, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Dahsyat enggak Tuhan kita? Hebat enggak Tuhan kita? Air laut terbelah, kuasa Tuhan dinyatakan, dan orang berjalan dalam tanah yang kering dari Laut Merah tersebut. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan masih hidup, tetap hidup, dan selama-lamanya dia hidup. Dia bekerja dalam hidup kita, menyatakan kuasanya. Dia berkuasa atas usaha pekerjaan kita. Dia berkuasa atas kesehatan kita. Dia berkuasa untuk bekerja di dalam rumah tangga kita. Amin. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Sehingga bagi kita perjalanan hidup dalam iman, petualangan hidup dalam iman itu menggairahkan kita. Tidak membosankan kita. Tidak mudah, tapi kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita mencari rasa aman sesuai dengan analisa kita sendiri, maka justru kita terus dikejar rasa tidak aman. Karena biasanya kita mencari rasa aman lewat uang kita, lewat rumah kita, lewat security system kita. Tetapi kalau kita berjalan dalam iman,
rasa aman kita ada di dalam Tuhan yang tidak berubah. Amin. Itu yang beda. Karena itu perjalanan iman menggairahkan kita karena tidak membosankan hidup ini. Selalu ada tantangan baru, tapi ada jalan baru bagi Tuhan. Hati kita terus melekat dengan Tuhan. Perjalanan hidup dalam iman adalah perjalanan yang memuliakan Tuhan. Perjalanan untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi kita. Haleluya. Perjalanan iman kita adalah perjalanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk menggenapi panggilan Tuhan bagi kita. Kita bergereja bukan sekedar supaya kita bisa nyanyi, bisa menyembah Tuhan, dan setelah itu kita pulang. Bukan sekedar itu. Nanti kita di sorga tidak henti-hentinya menyembah Tuhan. Tapi ada satu pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan di sorga, yang hanya kita bisa lakukan di dunia ini, yaitu apa? Mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Melayani, menyelamatkan mereka, supaya mereka tidak menerima hukuman akibat dosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan mereka diselamatkan, dan hidup mereka adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan terakhir, perjalanan hidup dalam iman adalah perjalanan yang membuat hidup kita bermakna. Bukan sekedar hidup dan kemudian berlalu begitu saja. Tidak. Hidup kita bukan sekedar lahir, tumbuh besar, nikah, punya anak, menjadi tua dan mati dan dilupakan orang. No. Hidup kita adalah hidup yang bermakna. Karena setiap apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu akan berarti bagi Tuhan, bernilai kekal di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Dia Allah yang telah memanggil kita. Dia Allah yang setia. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang memanggil kita, Dia yang menyediakan bagi kita. Dia yang memanggil kita, Dia yang menyatakan kemuliaannya bagi kita. Dia yang menyatakan perlindungannya bagi kita. Dan Dia yang menyatakan kuasanya bagi kita. Apakah yang kita butuhkan dari Tuhan? Apakah kuasanya untuk usaha dan bisnis kita? Saya mau sampaikan, Dia Allah yang hadir dalam usaha kita. Untuk kesehatan, Dia hadir dalam kesehatan kita. Di dalam keluarga kita, anak-anak kita, Dia hadir. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat hati kita. Mari kita angkat iman kita kepada Tuhan. Mari kita angkat percaya kita kepada Dia. Karena janjinya ajaib bagi kita. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita nyanyikan dengan iman sungguh besar. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Dia mengerti isi hati kita. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
berikan. Aku tetap percaya. Haleluya. Oh, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi, ku berserah. Ya Tuhan, di dalam kekuatan ku percaya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sedang mengharapkan kuasa Tuhan untuk bisnis saudara, untuk usaha pekerjaan saudara, untuk masalah keuangan saudara, untuk terobosan dalam hidup saudara? Ini waktunya untuk kita angkat tangan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang kita percaya, Dia turun tangan, Dia menerobos dalam hidup kita untuk melakukan perkara ajaib untuk kemuliaan-Nya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau berjalan dalam iman. Kami mau dalam petualangan iman. Karena kami tahu dalam petualangan itu ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan perlindungan-Mu, dan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Untuk memenuhi panggilan-Mu itu Tuhan. Untuk menggenapi visi yang telah Kau nyatakan bagi kami. Menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh dan berpengaruh. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pagi ini hamba berdoa untuk jemaat. Untuk anak-anak-Mu yang sekarang mengharapkan kuasa-Mu. Mengharapkan terobosan di dalam usaha, bisnis, keuangan, pekerjaan. Dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu itu Tuhan. Engkau nyatakan dengan cara yang kreatif, cara yang ajaib. Sehingga semakin kami melihat buah-buah yang nyata dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan. Engkau membuat apa yang kami kerjakan berhasil, beruntung, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu, mujizat terus bekerja, mujizat terus terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Sekarang kami berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan. Terus kami mendukung pemerintah kami dan seluruh jajarannya, TNI, Polri, dan semua bagian bangsa ini. Kami bersehati untuk kesejahteraan kota kami, untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa beri hikmat, pengetahuan, akal budi untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, semuanya Tuhan. Bekerja sama dengan masyarakat, kami Engkau pakai Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang siap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Indonesia menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Saudara, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Karena itu Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Mari kita berpegang terus
berpegang teguh kepada pengharapan di dalam janji-janjinya yang ya dan amin bagi kita semuanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap sehat, tetap kuat. Tuhan memberkati. Shalom.